Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Perasa rohnya dengan tidak terbatas menunjukkan baptisan roh yang diterima oleh Tuhan Yesus. Baptisan roh dijanjikan Bapa untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita membahas ukuran roh yang berbeda. Ukuran roh yang berbeda. Yang pertama, bagian Musa. Bilangan pasal 11 ayat 17 dan 25. Yang kedua, bagian Musa dibagi menjadi 71 bagian. Bilangan pasal 11 ayat 16 dan 17 dan ayat 25 sampai 29. Yang ketiga, bagian Elia. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Yang keempat, bagian ganda yang diterima oleh Elisa. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10. Yang kelima, bagian Elia atas Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 17. Yang keenam, jaminan roh tentang kebangkitan tubuh. 2 Korintus pasal 1 ayat 22 dan pasal 5 ayat 5. Yang ketujuh, 1. Roh tanpa batas. Yohanes pasal 3 ayat 34 dan Yesaya pasal 11 ayat 2, pasal 42 ayat 1, pasal 61 ayat 1. 2. Ukuran baptisan. Matius pasal 3 ayat 11, Yohanes pasal 1 ayat 31 sampai 34, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8 dan Galatia pasal 3 ayat 14. 3. Kepenuhan Allah. Efesus pasal 3 ayat 19 dan Roma pasal 15 ayat 29. Keempat, sungai air hidup. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Kelima, urapan penuh roh serta pemberian kuasa dari tempat tinggi. Lukas pasal 24 ayat 49 dan Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15. 5 hal dari yang ketujuh ini semuanya menunjukkan janji Bapa, yaitu baptisan roh. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang 7 ukuran Roh Kudus yang berbeda. 7 ukuran Roh Kudus. Pertama, bagian Musa. Bilangan pasal 11 ayat 17 dan ayat 24 sampai 25. Bilangan pasal 11 ayat 24 dan 25 menyatakan 6 tindakan Allah dan Musa. Kita baca Bilangan pasal 11 ayat 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. 6 tindakan Allah dan Musa. 1. Musa keluar dan mengatakan kepada orang Israel firman Tuhan. Di ayat 24. Dan Musa mengumpulkan 70 tua-tua. Dan Musa mengatur mereka mengelilingi tabernakel di hadapan Israel. Keempat, Tuhan turun dalam awan. Ayat 25. Tuhan berbicara kepada Musa dan Tuhan mengambil dari roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada 70 tua-tua. Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian dia ambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhannya lah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Bilangan pasal 11 ayat 25 menggenapi nubuat dari Bilangan 11 ayat 17, yaitu janji bahwa Tuhan mengambil roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada 70 tua-tua. Bilangan pasal 11 ayat 25 adalah contoh seseorang, yaitu Musa, yang memiliki urapan besar Roh Kudus dan sebagian dari kuasanya diambil darinya oleh Tuhan untuk dibagi dan digunakan untuk mengurapi 70 orang lainnya.
Ini berarti bahwa jika Musa tidak ingin melakukan semua pekerjaan yang Tuhan telah panggil untuk dia lakukan, dia tidak membutuhkan semua urapan roh yang memampukan Musa untuk melakukan pekerjaan ini. 7 ukuran Roh Kudus kedua, bagian Musa dibagi menjadi 71 bagian. Bilangan pasal 11 ayat 16 sampai 17, ayat 25 sampai 29. 7 ukuran Roh Kudus. Yang ketiga, bagian Elia. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. 7 ukuran Roh Kudus yang keempat, bagian ganda. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10 berbicara tentang bagian ganda dari roh Elia yang diberikan kepada Elisa. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohmu, yaitu porsi ganda, membuktikan bahwa ada ukuran yang berbeda dari Roh Kudus dan kuasa yang telah diterima manusia. Adalah fakta bahwa manusia telah melakukan hal-hal dengan cara yang ajaib menurut ukuran roh yang telah mereka terima. Jika seseorang memiliki tingkat kekuatan atau karunia roh apapun, dia akan dapat melakukan setiap saat untuk apa kuasa atau karunia itu dirancang dan diberikan untuk dilaksanakan. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Yang kau minta itu adalah sukar. Sukar, ide sebenarnya di sini adalah hal yang sulit bagi Elia untuk memberikan itu. Bagaimana mungkin seseorang dapat memberi 2 kali lebih banyak dari yang dia miliki? Bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang tidak dia miliki? Jawabannya adalah dengan iman Elia, dan Yehowa menghormati Elia dalam meminta bagian ganda untuk Elisa. Beberapa orang akan iri jika seorang penerus menerima lebih dari yang mereka dapatkan dalam hidup. Tetapi tidak demikian dengan siapapun yang dipenuhi dengan Tuhan. Memang begitulah, karena firman Tuhan menunjukkan bahwa Elia mengalami 16 mujizat selain pengangkatan, dan Elisa mengalami 32 ganda jumlahnya, dan beberapa 2 kali lebih besar. Misalnya, Elia menutup langit dalam 3,5 tahun. Yakobus pasal 5 ayat 18. Dan Elisa menutup langit selama 7 tahun. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1. 7 ukuran Roh Kudus. Kelima, bagian Elia atas Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 17. Kita baca Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 17 yang menjelaskan bagian Elia yang ada pada Yohanes Pembaptis. Kita baca Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 17. Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Kalimat ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Penuh dengan Roh Kudus dalam New King James Version, be filled with the Holy Spirit, dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes dipenuhi, tetapi tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Matius pasal 3 ayat 14. Lukas 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya
dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kalimat dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik. Yohanes Pembaptis datang dalam ukuran roh yang dimiliki Elia, bukan bagian ganda dari Elisa. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Bagian dari Musa, Bilangan pasal 11 ayat 17. Atau roh tanpa ukuran seperti yang dimiliki Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 34. 7 ukuran Roh Kudus yang ke-6. Jaminan roh tentang kebangkitan tubuh. 2 Korintus pasal 1 ayat 22. 7 ukuran Roh Kudus yang ke-7. Roh dengan tidak terbatas, yaitu baptisan roh. Yohanes pasal 3 ayat 34. Sekarang kita bahas janji Bapa, yaitu baptisan roh dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menantikan janji Bapa, yaitu baptisan roh. Menantikan janji Bapa, yaitu baptisan roh, adalah perintah untuk semua orang percaya di zaman ini. Lukas pasal 24 ayat 49. Janji Bapa atau roh yang dijanjikan dan baptisan roh adalah sama. Telah kamu dengar daripadaku. Kristus telah berbicara tentang baptisan roh ini pada beberapa kesempatan. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, pasal 14 ayat 12 sampai 17 dan ayat 26, dan pasal 15 ayat 26 dan pasal 16 ayat 7 sampai 15. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dijanjikan kuasa atau mujizat melalui baptisan roh. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa dalam bahasa Yunani dunamis, yang berarti kuasa mengadakan mukjizat atau kuasa untuk mengusir roh-roh jahat serta menyembuhkan sakit penyakit. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amanat agung dan manfaat Injil adalah untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Yahudi atau hanya untuk abad pertama. Kita akan bahas janji Bapa, yaitu baptisan roh dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 menjelaskan dua hal Kristus mati untuknya. Dua hal Kristus mati untuknya dalam Galatia pasal 3 ayat 14. 1. Supaya berkat pembenaran melalui iman oleh Abraham dapat sampai kepada orang-orang bukan Yahudi. Kejadian pasal 15 ayat 6, Roma pasal 4, dan Galatia pasal 3 ayat 6 sampai 14. Kedua, agar kita dapat menerima roh yang dijanjikan melalui iman. Ini disebut baptisan roh dalam Matius pasal 3 ayat 11
dan Yohanes pasal 1 ayat 31 sampai 34 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8 dan pasal 2 ayat 33 sampai 39. Baptisan roh disebutkan sebagai janji. Lukas pasal 24 ayat 49 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8 dan pasal 2 ayat 33 sampai 38. Di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Di dalam Dia, dalam Authorized Version, through Jesus Christ. Dua berkat ini, yaitu pembenaran oleh iman dan baptisan roh oleh iman, datang melalui Yesus Kristus dan melalui iman. Roma pasal 3 ayat 24 sampai 31 dan pasal 5 ayat 1 sampai 11 dan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Kristus adalah agen langsung untuk membaptis para pengikutnya dalam Roh Kudus. Matius pasal 3 ayat 11, Lukas pasal 24 ayat 49, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Semua berkat, bahkan baptisan roh datang melalui penebusan dan pendamaian. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan kepada orang-orang yang jatuh dan memberontak atas dasar lain? Ini menegaskan tanpa keraguan fakta penyembuhan dalam penebusan serta semua fase penebusan lainnya dari kejatuhan. Jika semua hasil kutukan dihapuskan melalui penebusan, maka ini tentu termasuk penyembuhan penyakit yang merupakan salah satu efek utama dari kejatuhan. Dalam hubungan ini ada kitab suci khusus yang menyatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah dan sekarang disembuhkan. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, Matius pasal 8 ayat 17, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Jadi penyembuhan tubuh disebutkan secara khusus sebagai berkat dari penderitaan Kristus. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diromukan dan dicambuk karena kesembuhan kita. Dinyatakan dalam ayat yang sama. Yesaya pasal 53 ayat 5, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Sekarang kita bahas lagi janji Bapa, yaitu baptisan roh dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Ini menegaskan fakta dari Yohanes pasal 7 ayat 37 bahwa setiap orang dari setiap ras dan generasi sejak awal penggenapan nubuat ini dapat mengalami sungai air kehidupan. Matius pasal 3 ayat 11, Yohanes pasal 14 ayat 12, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39, dan Galatia pasal 3 ayat 14. Frasa barang siapa percaya membuktikan bahwa janji baptisan roh adalah untuk setiap orang, seperti yang dilakukan dalam Markus pasal 16 ayat 16, Yohanes pasal 3 ayat 18 dan 36. Barang siapa percaya kepadaku, kata percaya menunjukkan tindakan dan proses iman dan merupakan waktu sekarang dari pistis iman dan harus dilanjutkan untuk mendapatkan manfaatnya. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup dalam Authorized Version, rivers of living water, sungai air hidup. Sungai air hidup sama dengan roh tanpa ukuran roh yang dialami Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 34. Yohanes pasal 7 ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya
Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Inilah penjelasan Kristus bahwa sungai air hidup sampai kepenuhan Roh Kudus akan diberikan kepada semua manusia setelah Yesus dimuliakan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33, 38, dan 39. Ini adalah nubuat tentang hal yang sama yang disampaikan Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28 dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Haleluya.